Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih ya kakak ucapkan karena adik-adik telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam layanan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu marilah kita agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini teman-teman nantinya akan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, mengungkapkan permasalahannya melalui dinamika kelompok. Nah, tujuannya apa kita melakukan bimbingan kelompok ini? Yang pertama itu teman-teman memiliki pemahaman diri tentang yang baik bagi dirinya melalui media-media kelompok ini. Dalam bimbingan kelompok ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, kemudian peralihan, ada inti, kemudian nantinya penutup. Nah, di dalam ketahapan-tahapan tersebut ada kayak rambu-rambu yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama itu teman-teman harus aktif bertanya, kemudian yang kedua terbuka, selanjutnya ada kenormatifan dan kesukarelaan. Ini teman-teman. Sebelum itu kita akan kontrak waktu. Nah, kira-kira adik-adik semua sepakat waktunya 2 kali 45 menit? Tidak, Kak. Jadi waktu banyak sekali. Kalau 1 kali 45 menit bagaimana? Bisa, Kak. Oke. Jadi kita sepakat layanan kita atau bimbingan kelompok ini akan berlangsung selama 1 kali 45 menit. Nah, sebelum itu kita ada kayak peregangan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, kurang semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Nah, baik, karena kita tadi sudah melakukan stretching, kakak kira adik-adik semua di sini sudah siap dan sangat bersemangat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, mudah-mudahan semangatnya itu tetap dipertahankan sampai akhir sesi layanan kita berlangsung. Nah, terkait materi apa yang akan dibahas pada bimbingan kelompok ini, yaitu terkait menggali bakat dan minat. Nah, menurut teman-teman atau adik-adik sekalian, mengapa sih menggali bakat dan minat itu penting? Dengan menggali bakat dan minat itu kita dapat menentukan talenta. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi itulah tadi yang disampaikan oleh Sun Asri, bahwa dengan menggali bakat dan minat ini kita dapat merencanakan karir kita di mana kita akan lanjut nantinya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah teman-teman ini betul-betul sudah siap dan bersemangat? Bagaimana? Siap. Oke. Kan tadi sudah kita bahas secara bersama mengenai pentingnya kita mengenal bakat, minat, dan hobi kita. Nah, tujuannya apa? Itulah tadi, agar kita dapat merealisasikannya ke bidang ekstrakurikuler tertentu atau bidang karir tertentu. Sebelum kita masuk, bagaimana sih cara menggali bakat dan minat itu? Kakak ingin bertanya, menurut adik-adik, pengertian bakat, minat, dan hobi itu apa sih? Saya, Kak. Oke, dipersilahkan. Menurut saya, Kak, bakat itu sesuatu yang sudah ada dari sejak lahir di dalam individu yang dapat individu tersebut kembangkan dan sudah menjadi ciri khas dari individu tersebut. Oke, jawabannya cukup bagus ya. Nah, selanjutnya minat. Saya, Kak. Oke. Minat adalah keinginan atau dorongan yang ingin dimiliki oleh seseorang. Oke, jadi minat itu kayak lebih keinginan ya, motivasi. Selanjutnya kalau hobi, dia mau? Oke, Saya, Kak. silakan. Kalau hobi menurut saya tuh, Kak, Ya. hobi itu adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang di waktu luang.
Oke ya. Saya kira pengertian bakat, minat dan hobi itu sudah di luar kepala lagi bagi adik-adikku sekalian ini. Nah, saya mau tanya lagi, kira-kira hobi apa sih hobi dari adik-adik sekalian? Nah, mulai dari sini. Kalau saya Kak, menulis seperti menulis cerpen Nulis. atau cerita-cerita. Ya, kalau Reski, Kalau saya Kak, hobinya apa? hobi kadang-kadang Waduh, mana di TikTok. Kalau Sulaspi, hobinya apa? Saya Kak, hobiku itu lebih ke seni, musik. Seni. Mafira? Saya Kak, hobiku itu memasak. Oke, jadi bermacam-macam ya. Ada yang suka menulis, ada menari, ada musik, dan ada memasak. Karena memang itu hobi itu banyak sekali. Banyak macam-macamnya. Ada olahraga. Jadi jangan berkecil hati apabila ada sesuatu merasa minder. Oh, saya berbeda dari orang lain. Jangan, karena semua orang itu punya bakat dan hobi masing-masing. Nah, terkait itu ada juga sih siswa atau anak-anak yang masih bingung bagaimana sih kita menemukan bakat dan minatnya. Kira-kira di sini semuanya masih bingung atau bagaimana? Saya Kak, saya Kak sebenarnya masih bingung Kak. Itu tadi hobiku mengenai musik masih samar-samar. Oke, kalau Makfira? Kalau saya Kak, Bingung? tidak nih Kak. Ya. Saya sudah mendapatkan hobi saya yang seutuhnya. Kalau Renisa, kalau bakatnya itu menurut Anda masih bingung? Sedikit Kak. Misalnya tuh Kak, kalau menulis kadang Kak kayak berpikir kalau ke depan ini bagaimana Kak, apakah saya bisa meneruskan masa saya atau tidak. Nah, kalau Reski masih bingung atau masih bagaimana? Kalau saya Kak, tidak nih karena belum sudah ada, kayak sudah mendadak. Jadi sudah ada yang memantapkan tapi masih ada juga yang masih bingung ya. Nah, terkait kita ini dalam layanan bimbingan kelompok ini untuk menggali bakat dan minat hobi itu kakak ada dua cara. Nah, yang pertama itu menggunakan metode feedback, kemudian nantinya ada mengisi link test. Nah, untuk metode feedback ini saya akan meminta teman-teman untuk berpasangan. Jadi yang di sebelah kanan saya ini berpasangan 2 orang, di sebelah kiri juga ini berpasangan. Nah, jadi tugasnya nanti adik-adik menilai pasangannya. Contohnya Sul Asfi menilai Makfira. Kira-kira dari seberapa lama Anda ini sudah disekelaskan, kira-kira apa menurut Sul Asfi itu kelebihan Makfira di bidang akademik kah, olahraga kah, seni kah? Menurut pandangan Sul Asfi. Begitupun pandangan Makfira. Begitupun sebaliknya, mengerti? Kak, Oke, jadi kita mulai ya. Ini namanya metode feedback. feedback ini Kak. Iya, feedback Iya Kak. dari orang lain toh, pandangannya orang lainnya. Kita mulai Makfira, apa dulu menurut kita kelebihannya Sul Asfi, atau Sul Asfi itu lebih cenderungnya di bakat mana dia menurut Anda? Kalau dilihat dari sejauh ini di kelas. Kalau menurut saya Kak, kelebihannya Asmi ini di akademik karena dia sangat pintar sekali Kak. Pintar sekali ya. Kalau menurut Sul Asfi sendiri, Makfira ini orangnya bagaimana? Oke Kak, jadi kan saya sudah dari sejak lama sama Makfira, dari sejak SD, TK lah, dari sejak TK saya sama Makfira. Jadi saya sudah tahu kalau Makfira itu memang suka memasak, enak masakannya, tidak asin. Jadi memang Kak hobinya dia di memasak, di tata boga, jago membuat kue dan segala macam. Oke. Nah, itu tadi beberapa pendapat mengenai kelebihan teman. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan. Kita mulai di kelompok 2. Nah, menurut Reski, kira-kira apa kekurangan yang dimiliki oleh saudari Hairunisa ini? Satu saja. Menurut pandangan saya, Hairunisa itu kurang percaya diri dalam hal menulis. Karena apa? Dia selalu insecure Kak, Ya. sama orang lain yang lebih jago dari dia. Ya, kalau Hairunisa sendiri, kekurangannya Reski itu apa menurut Anda kekurangannya? Kalau menurut saya Kak, tidak ada Kak, karena kenapa? Karena Rizky itu kayak dia susah juga saya di kelas kami. Nah, itu tadi dari kelompok 2. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 1. Menurut Sul Asfi sendiri, kekurangannya Makfira ini apa menurut Anda? Oke Kak, jadi selama ini sejauh saya mengenal Makfira, Makfira itu memiliki kekurangan yang bisa membuat orang di sekelilingnya juga kayak jengkel atau bagaimana, karena dia itu Kak orangnya panikan sekali. Ya, panikan. Panikan. Jadi biar apa-apa yang tidak perlu dipaniki, nah paniki. Jadi Ya. ikuti juga kita panik padahal tidak perlu sebenarnya. Ya, ya. Contohnya memasak air, itu air belum kasih nyala nih kompornya itu baru kapan ada 1 detik
langsung bilang komporku padahal Ya, dulu jadi panik sih kak gitu ya. Aduh. Jadi itu salah satu Kekurangannya. kekurangannya. Jadi harus sih kayak ubah itu, nggak usah panik, harus tenang, stay cool gitu ya. Selanjutnya kalau Makfira, menurut Anda kekurangan Hisul Aspi ini apa sih? Bisa kayak kekurangan sifatnya Kak? Apakah pemarah? Apakah gitu ya? Silakan. Kalau menurut saya kak itu Aspi kayak apa dia ada suatu hari kelihatan dia terlalu buru-buru, Ya, jadi tergesa-gesa. Iya, tergesa-gesa. Jadi biasa masih bisa santai, tapi dia selalu greget sekali begitu kak. Nah, tadi kan sudah ada kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan yang disampaikan oleh pasangan sendiri. Nah, saya ingin bertanya lagi, dari jawaban teman-teman tersebut, dari jawaban pasangannya, apakah menurut Anda itu jawaban temannya sudah relevan? Atau ada yang merasa, saya Kak, menurut pandangannya Makfira salah tentang saya? Atau ada itu? Tidak ada? Menurut saya kak itu pandangannya Makfira yang mengenai saya, kalau saya tergesa-gesa itu Iya. kak, menurut saya itu betul. iya, Karena betul. sebenarnya dalam diri saya itu memang selalu kamu cepat, jadi selalu kamu tergesa-gesa. Pokoknya udah orang sudah cepat, kamu mau cepat selesai. Jadi betul gitu kayak yang bilang Makfira. Nah, itulah tadi bagaimana sebenarnya kita menggali bakat dan minatnya. Karena kenapa? Bakat kan itu berasal dari dalam diri. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apa sih bakat saya, apa sih kekurangan diri saya. Makanya kita perlu pandangan atau penilaian orang lain. Nah, seperti itulah yang kita lakukan pada saat ini. Ada orang yang mengkritik kita, oh saya orangnya begini, saya orangnya di sini. Nah, dari kritikan atau masukan yang disampaikan oleh teman kita itu dapat membangun diri. Misalnya, saya orangnya tergesa-gesa tadi dibilang, maka ubahlah perilaku itu. Nah, hal inilah yang dapat mempengaruhi bakat dan minat agar dapat diresmikan ke dalam karir adik-adikku sekalian. Setelah melalui metode feedback, ada metode yang kedua untuk menggali bakat, minat, dan hobi kita. Nah, itu merupakan link test. Nah, adik-adik nanti akan mengisi sebuah tes atau kuesioner. Pertanyaan-pertanyaannya itu setelah dijawab nanti akan keluar hasilnya, di mana kecenderungannya, apakah betul-betul di musika, apakah di klasikal ataupun di mana. Nah, mengenai linknya saya sudah sebar di grup, mohon dibuka. Sudah Nah, maka silakan diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi diisi dengan sungguh-sungguh. Kan tadi adik-adik sudah mengisi link tes bakat. Nah, tentu ada hasil dari pengisian tes tersebut. Nah, kakak ingin tanya, apa-apa hasil yang diutarakan di hasil tesnya? kalau saya itu kak ada intrapersonal. Jadi bakatnya interpersonal ya. Kalau Makfira, Saya kak itu kinestetik. kinestetik. Kalau Hirnisa, Kalau saya kak interpersonal. interpersonal. Kalau saya kak verbal linguistik. Iya. Nah, jadi bermacam-macam ya, karena memang bakat seseorang itu banyak. Ada tadi interpersonal, ada kinestetik dan lain sebagainya. Nah, ada hal unik yang perlu kita bahas lagi di sini. Kan tadi kita menemukan bakat dan minat itu ada beberapa cara, mulai dari feedback, kemudian ada tes. Nah, apakah di antara adik-adik sekalian ada yang bertentangan hasilnya? Artinya lain juga di feedback atau lain pandangan temannya, tapi lain juga di hasil tes. Kira-kira ada kasusnya seperti itu? Saya kak Oke. kalau saya kak tadi bertentangan semua dari Iya. ketiganya, baik itu dari metode feedback maupun dari metode tes. Iya. Nah, untuk metode feedback tadi itu teman saya Makfira mengatakan bahwa saya itu hobinya dan minatnya di akademik. Iya. Kemudian dari diri saya sendiri saya mengatakan itu kalau saya itu ada di seni. Iya. Kemudian dari hasil metode tes tadi itu mengatakan bahwa saya itu intrapersonal. Jadi saya merasa bingung apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Mengenai itu, kan ini merupakan salah satu cara bagaimana menggali bakat dan minat kita. Terkait mengenai tesnya itu kadang memang tidak akurat karena ini juga disusun oleh beberapa ahli, tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, saya ingin tanya lagi kepada Sul Asfi.
dari ketiga cara tersebut, ada tadi introspeksi diri atau menggali bakat, kemudian feedbacknya dari teman, kemudian tes, yang mana menurut Anda paling cocok dengan diri Anda? Ya. Kalau dari saya sendiri Kak, dari ketiga tadi ada pendapat dari akademik, musik, dan indera personal. Yang paling cocok dengan Anda yang mana? Yang paling cocok dengan diri saya tuh saya kira itu Kak, musik, seni. Nah, jadi memang begitu ya, bakat dan minat itu kan berasal dari dalam diri kita. Jadi apabila ada pandangannya orang lain tentang diri kita, itu bisa juga benar. Artinya yang dilihat orang lain memang seperti itu. Nah, kemudian ada instrumen tes juga. Nah, instrumen tes ini kan sudah dikembangkan juga, tapi tidak serta-merta hasilnya itu benar. Kita kembalikan lagi ke diri kita, introspeksi diri. Nah, inilah yang sangat perlu dalam layanan bimbingan kita pada siang hari ini, yaitu menggali bakat dan minat. Caranya seperti apa? Yang pertama itu tadi, kita menggali dulu introspeksi diri kita. Kemudian yang kedua, tanya kepada orang lain, apa sih bakat saya, apa sih kekurangan diri saya. Kemudian kalau perlu ikuti tes intelijensi seperti yang kita lakukan tadi. Kalaupun ada pertentangan, maka kembalikan kepada diri kita, karena seperti yang awal tadi, bahwa bakat dan minat itu berasal dari mana? Dari diri kita sendiri. Oke. Bisa kita yang mengembangkannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di tahap akhir. Nah, di tahap ini tadi kan sudah banyak interaksi antara teman dengan teman kelompoknya. Di sini kan tadi ada mencari bakat ya. Tadi Sulasfi itu bakatnya di musik, Makfira kinestetik, Nisa membuat novel atau interpersonal, kemudian ini menari. Nah, dengan adanya bakat-bakat atau kecenderungan minat seperti itu, itulah yang dikembangkan. Artinya apa? Bakat yang seperti ini jangan kita sia-siakan. Kita harus realisasikannya ke tempat yang benar. Kalau Sulasfi tadi pandai musik, ya maka cari organisasi atau perkumpulan musik, apakah sangga seni, apakah eskul musik di sekolah misalnya. Begitupun dengan Makfira, ikut kayak seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan tata boga. Begitupun dengan Heronisa, latih lagi tuh kemampuan kecenderungan menulis. Tak mungkin apakah nanti, kan tidak tahu ya, apakah 2 tahun ke depan bisa jadi novelis misalnya. Seperti itu. Begitupun dengan Reski yang jago goyang, kan sekarang TikTok itu sudah mungkin bisa jadi viral atau jadi konten kreator misalnya dengan goyangan-goyangan hebohnya itu, kan bisa saja ya seperti itu. Iya Kak, itu juga Kak, biasa Makfira pernah ikut di kelas di Sidrap. Oh iya. Kan memang Makfira Kak, dari semua tes tadi cocok semua kalau memang dia di tata Ya. boga. Jadi kalau Makfira sudah mantap memang ya. Mantap Kak, perencanaannya. jadi buat juara 1 pernah buat PMP. Ya. Begitu pula Kak sama Nisa, tapi Nisa kayak masih nadalami itu Kak, novelnya masih cari-cari. Ya. Dan untuk Reski kan memang juga Kak, dari awal tes tadi sampai akhir memang cocok Ya. gitu di karirnya, dari dalam diri juga memang, dan pendapat teman-teman juga memang menarik. Ya. Jadi kayak Reski memang Kak sudah dari luar menarik, dari Thailand nih Kak, darah daging. Oke. Ya seperti Juara itu. 1 di Thailand Kak. Ya. Oh ya, oke. Oh ya, seperti itu ya. Saya kira ini kegiatan kita sudah cukup banyak manfaatnya. Terkait kesimpulannya sudah terangkum semua ke dalam jawaban dari adik-adik semua. Nah, saya harap sekeluar dari sini itu bakatnya jangan ditinggalkan di rumah atau jangan disimpan di mana, tapi dikembangkan, karena itu merupakan modal utama untuk berkarir. Nah, seperti itu. Terkait evaluasinya itu, angket evaluasi proses dan evaluasi hasilnya saya sudah kirim di grup, maka silahkan diisi secara online nanti apabila layanan kita telah berakhir. Kemudian untuk minggu depan atau rencana tindak lanjutnya, kira-kira apa yang harus kita bahas? Apakah masih ini atau kita cari topik yang lain menurut teman-teman? Masih ini? Saya kira ini sudah matang ya. Sudah ada tadi yang sudah ikut seminar. Saya itu modal yang besar. Jadi mungkin kalau minggu depan kita cari ya topik yang lain untuk kita bahas. Nantilah kita membahas itu. Saya kira cukup sekian yang kegiatan kita pada kali ini. Mudah-mudahan saya berharap kepada adik-adikku sekalian dengan mengetahui bakat dan minatnya itu kembali lagi ya direalisasikan untuk mencapai karir yang mantap, karena itu dasar utama untuk adik-adik berkarir, adanya bakat-bakat seperti itu. Karena semua orang itu punya bakat. Jangan ada yang berpikir bahwa saya minder, saya tidak pandai matematika, saya tidak pandai menari, tapi
di sisi lain Anda pandai begini, Anda pandai begini, yang belum tentu tidak dimiliki oleh orang lain, maka harus disyukuri. Seperti itu. Mungkin dari itu saja dari saya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Melebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita menutup kegiatan bimbingan kita pada pagi yang menjelang siang ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada adik-adikku yang masih mencari jati dirinya dan mengembangkan karirnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.